Iya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan sebelum kita membahas lebih jauh soal program-program DP Rumah 0 Rupiah tidak menggusur dan kemudian stop reklamasi. Saya berpindah dulu ke Bang Ray Rangkuti untuk membahas tadi yang tertunda adalah bagaimana tantangan gubernur baru menghadapi DPRD. Akan seperti apa peta konstelasi politiknya? Saya pikir kalau secara umum nggak ada masalah ya. Kalau KJP, KJS kan tetap jalan. Kemudian program-program lain mungkin nggak jalan juga dan sebagainya gitu. Yang jadi masalah itu kan cuma sebenarnya dua ya. Ada isu utama soal reklamasi, sejauh mana ketegangan antara pasangan terpilih dengan DPRD. Mengingat di DPRD dari dahulu terlihat sikapnya sebetulnya nggak terlalu ngotot untuk itu di stop gitu. Nah yang kedua adalah apa yang sudah terjadi selama ini berhenti dilakukan oleh Ahok. Misalnya menitipkan program melalui melalui APBD, program ini melalui yang sudah di stop oleh Ahok melalui proses yang memang berjalan dari bawah gitu. Dapat dilihat di di pengumuman lah yang kita sebut sebagai open dokumen itu kan. Nah ini loh sehingga sudah terjadi kasus di mana ada program yang ternyata titipan dan sekarang sedang diproses di pengadilan kan atau di polisi dan seterusnya gitu. Nah, saya pikir lebih pada itu. Tapi kalau secara umum program-program ini nggak terlalu banyak hambatan dari dari DPRD gitu. Karena pada dasarnya juga mereka setuju. Paling mungkin soal alokasi dana ya, mengingat program-program dari Anies ini hampir sama dengan programnya Ahok yang berbeda pada kuantitas dananya. Misalnya kan kalau KJP dibuat 1 juta misal gitu, nah Anies kan mengatakan 1.200.000 atau 300. Nah jadi pengalokasian dana ini nantinya, cuma kan seperti tadi sudah disebutkan ya, bahwa saya pikir juga tim Anies sudah hitung dari APBD kita sekitar 70 triliun DKI Jakarta itu kan mungkin sudah dihitung ke alokasi-alokasi soal itu gitu. Nah yang kedua kan soal soal DP 0% ya, pembangunan rumah. Nah ini yang saya khawatirnya dengan DPR nggak ada masalah ya. Tapi yang saya khawatirkan antara imajinasi yang dibangun oleh publik terhadap rumah ini dengan realisasi yang akan dilakukan oleh Anies gitu. Kalau kita baca misalnya berita sekarang yang terbaru soal rencana itu, di mana salah satu pengembang besar Indonesia siap untuk terlibat di dalam proses itu, rasa-rasanya tidak seperti yang terbayang gitu loh. Oleh mungkin imajinasi yang dibangun oleh publik. Imajinasi yang ditangkap publik seperti apa sih? Saya tidak tahu persis, cuma kan persisnya saya nggak tahu tuh. Cuma kan yang terbayang oleh kita itu ya ada sebuah perumahan yang dibangun kira-kira dengan layak, dengan patut, dengan lokasi sekian tanpa ada DP. Dan orang bisa ini. Cuma kan kalau saya lihat misalnya skenario bangunan yang hendak dibuat oleh salah satu pengembang itu, dia katanya seperti rumah rusun saja dan seterusnya gitu. Nah itu yang mungkin jadi kendala antara imajinasi publik yang dibangun oleh masyarakat dengan apa yang bakal direalisasikan oleh Anies di masa mendatang itu. Nah, catatan saya yang terakhir, yang ketiga itu adalah soal kalau kita lihat sebetulnya sikap Anies soal reklamasi ini, kalau menurut saya ada perbedaan yang agak signifikan antara sikap pertama ke sikap terakhir gitu. Ini melihatnya dari debat ya? Dari debat ya, dan tentu saja di berbagai pernyataannya kemudian gitu. Nah, apa yang berbeda? Di awalnya memang dengan tegas seolah ada janji yang mengatakan hitam putih, mungkin nggak langsung gitu. Tapi terakhir-terakhir ini ada kata bukan lagi diberhentikan, tetapi diarahkan kepada kepentingan publik. Nah, yang saya baca dari situ, programnya tetap jalan. Cuma sekarang pulau-pulau itu nggak dianggap sebagai pulau eksklusif gitu loh kira-kira. Yang diperjualbelikan secara mahal, tetapi sebuah pulau yang memungkinkan dihuni juga oleh kelompok-kelompok kelas masyarakat menengah ke bawah. Itu yang terbayang. Yang saya lihat terakhir-terakhir, kalau kita misalnya lihat tadi debat yang tadi diputar di awal itu kan seperti itu. Jadi katanya kata berhenti itu bukan lagi hitam putih antara jalan dan tidak jalan gitu, tapi kata berhenti itu berganti sekarang ke proses yang lebih adil. Nah itu kira-kira. Oke, benar tidak seperti itu Mbak Lydia? Itu yang ditangkap ya mungkin. Jadi ini satu hal yang perlu kita perhatikan dengan cermat. Pertama tentu yang pasti sudah harus diberhentikan karena ada proses yang memang pengadilan yang meminta untuk itu dihentikan. Ditambah lagi nanti akan ada prediksi kita ada masalahnya kan ada beberapa berkaitan dengan kebijakan pusat. Nah ini kebijakan pusat pasti juga akan ada pembicaraan-pembicaraan. Tentu pusat juga tidak akan langsung kemudian bisa membatalkan
membatalkan putusan pengadilan pasti tidak mungkin. Artinya apakah kemudian dia akan teruskan atau dengan memaksakan atau tidak, itu pasti akan dibicarakan dulu dengan Oke, jadi benar dong tangkapan yang diterima oleh Bang Rey bahwa tadinya ekstrim hitam putih, kemudian sekarang lebih fleksibel lah kita melihat bagaimana keadaan nanti. Sebetulnya nggak dibilang ekstrim juga ya. Artinya memang pada saat ini memang harus di stop dulu karena memang tidak secara konsep dan kemudian juga secara partisipasi keseluruhan itu tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Karenanya juga apalagi dengan tabrakan-tabrakan nanti akan menimbulkan kontraproduktif yang lebih besar. Baik, kita ke Pak Yayat. Pak Yayat, mungkin Anda komentar soal reklamasi ini, Pak Yayat. Iya, pasti ada tuntutan dari pengembang. Pertama satu, sekarang petahana Pak Ahok kan sudah minta kontribusi. Beberapa rumah susun yang dibangun, beberapa penataan kali, itu uangnya dari pengembang ya kan. Ini persoalannya janji, komitmennya atau apakah komitmen sebagai gubernur DKI, apa komitmennya sebagai personal Ahoknya. Kalau dia personalnya sebagai gubernur, maka mau tidak mau, apa yang sudah dikeluarkan oleh pengembang sekarang kan mesti ada imbal baliknya. Karena itu kan bagian dari kebijakan kontribusi yang belum ditetapkan aturan hukumnya karena perda tentang peraturan zonasi dan pulau-pulau pesisir belum selesai. Jadi kalau misalnya reklamasi tidak dilanjutkan, pasti ada counter attack dari pihak-pihak pengembang yang sudah mengeluarkan biaya-biaya untuk membangun beberapa fasilitas publik yang sudah dibangun sekarang. Seperti contoh rumah susun di Daan Mogot misalnya. Baik, Pak Yayat, kalau tadi menanggapi yang dikatakan oleh Bang Rey soal imajinasi yang dibangun soal rumah dengan DP 0 begini, ya, saya sependapat bahwa imajinasi yang dibangun itu kan menarik, tapi pertanyaannya ini untuk siapa? Karena sekali lagi penyediaan perumahan itu kan pasti terkait dengan kemampuan masyarakat untuk menyicil. Karena kita ketahui bahwa ada 20% warga yang sebetulnya untuk menyewa bahkan membeli rumah saja tidak mampu. Jadi kalau misalnya DP 0 itu harus jelas ke siapa segmen masyarakat yang akan menjadi sasaran. Karena sebetulnya di DKI ini, kalau bagi mereka yang betul-betul tidak mampu, itu harus betul full subsidi. Full subsidinya dalam konteks apa? Misalnya satu, terkait dengan sewanya. Ya kan, itu harus jelas kepada siapa sasarannya. Kecuali nanti kalau ada komitmen misalnya yang kemarin terkait dengan reklamasi, di mana ada kewajiban kontribusi yang akan dikeluarkan oleh pengembang yang membangun pulau-pulau reklamasi itu dengan kewajiban membangun rumah susun. Atau juga terkait dengan Pergub 119 tahun 2016 yang sudah dikeluarkan terkait dengan ketinggian lantai bangunan, di mana insentifnya itu diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah susun. Kalau rumah susunnya itu dari pihak pengembang, bukan dari pemerintah, kemudian dijual, yang menjadi pertanyaannya itu apakah wajar misalnya ada semacam suatu kebijakan di mana swasta membangun kemudian dijual kepada masyarakat. Ini kan harus jelas, itu terkait aset pemerintah atau bagaimana. Jadi kalau misalnya terkait dengan DP 0 ini, itu juga harus dipertegas. Ini katanya terkait skema pembiayaannya di take over, diambil alih oleh pemerintah. Skema yang bagaimana yang di take over oleh pemerintah? Model ini sebetulnya pernah dijalankan oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi memberikan bantuan 56 juta gratis kepada setiap warga yang terkena program rumah deret. Apakah konsepnya sama nggak dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Karena dalam konteks ini harus ada kesepakatan dulu dengan DPRD bagaimana sifatnya. Apakah bersifat hibah atau dalam bentuk bantuan program yang diberikan kepada masyarakat. Supaya penganggarannya jelas. Karena uangnya ini uang dari APBD yang akan diberikan kepada masyarakat. Gitu. Baik, kita nanti akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pak Yayat, ditahan dulu. Kita akan kembali usai jeda komersial berikut pemirsa.